Ya, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan ke materi structure, masih berkaitan dengan materi structure. Sebelumnya kita sudah membahas yang namanya reduce clause. Nanti kita coba akan lihat di beberapa contoh soal yang ada di soal structure, bagaimana penerapan trik-trik atau skill yang sudah kita pelajari tersebut ya dalam menjawab soal-soal structure nantinya. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan untuk materi structure yang terakhir. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau seandainya kalian bisa memahami seluruh materi yang saya bahas dari skill 1 sampai skill terakhir yang akan saya bahas di video ini, maka sebenarnya untuk menjawab soal structure itu tidak terlalu sulit ya. Karena sesuai dengan pengalaman saya, ketika saya ujian structure gitu ya, ujian TOEFL, khususnya di structure, kebanyakan soal-soal structure tuh ya gitu-gitu aja gitu ya. Paling menanyakan subject, verb, dan conjunction, paling menanyakan reduced clause, ada juga menanyakan adjective clause, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini adalah yang sering muncul di soal-soal terakhir. Nah, seperti yang saya sampaikan di video yang pertama mengenai structure dan written expression, bahwa soal nomor 11 sampai nomor 15 itu adalah soal-soal yang sulit. Kenapa yang sulit? Kenapa? Itu karena soal-soal di 11 sampai 15 itu berbicara tentang adjective clause, noun clause, gitu ya, berbicara tentang reduced clause, dan yang terakhir itu adalah materi yang akan saya bahas di video ini. Nah, skill yang 15 itu adalah berkaitan dengan inversion atau inverted ya. Inverted itu artinya membalikkan. Ya, apa yang dibalikkan itu adalah posisi. Biasanya yang dibalikkan itu adalah posisi subjek dengan verb. Ya, biasanya kalau apa nih? Biasanya kan posisi subjek itu selalu di awal, ya. Setelah subjek itu selalu diikuti oleh verb. Tapi ada satu kondisi di mana posisi verb itu menjadi di depan, dan setelah verb baru diikuti oleh subjek. Nah, jadi ada kondisi di mana posisi subjek dan verb itu dibalikkan, teman-teman ya. Oke, saya akan berikan contoh. Nah, inversion atau inverted itu bisa dilakukan kalau dalam bentuk kalimatnya dalam bentuk pertanyaan atau questions words ya. Nah, ketika questions word itu posisi subjek dengan verb itu dibalikkan biasanya. Ya, biasanya questions itu diawali oleh kata-kata seperti what, where, why, how, when, dan where ya. 5W1H lah ya. What, where, why, how, when, gitu ya. Nah, ini biasanya ini adalah diawali karena kalau kata-katanya diawali oleh what, where, why, and how, dan when, maka itu biasanya berupa questions words. Nah, questions words itulah yang menyebabkan atau kalimat pertanyaan itulah yang menyebabkan bahwa posisi subjek dengan verb itu harus dibalikan. Nih contoh nih ya. What is the homework? Nah, what ini adalah questions word-nya, dan ini adalah verb, dan setelah verb diikuti oleh subject. Nah, jadi kalau di kalimat pernyataan gitu ya, harusnya kan the homework is gitu kan. Ini kan bentuk pernyataannya itu adalah the homework is. Nah, jadi subjeknya di depan, setelah subjek diikuti oleh verb. Tapi karena ini bentuknya pertanyaan, bukan pernyataan, maka posisi is itu disimpan di depan. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya inverted atau membalikkan gitu ya. Contoh lain seperti what can I live? Nah, biasanya what ini adalah questions word, dan can ini verbnya, I itu adalah subjek, dan live itu verbnya. Biasanya teman-teman yang dibalikkan atau yang disimpan di depan itu adalah berupa kata kerja bantu ya, berupa kata kerja bantu. Nah, apa maksudnya jadi dalam dalam kata kerja itu ada yang disebut kata kerja utama, ada yang disebut dengan kata kerja bantu. Contoh misalkan ya, misalkan people can live in earth misalkan gitu ya. Orang-orang bisa tinggal di bumi misalkan ya. Nah, subjeknya adalah people. Jadi di sini ada dua verb. Ya, verb
ini adalah can, dan di sini live. Nah, tapi di dalam kata kerja itu ada kata kerja utama, ada kata kerja bantu. Dan can di sini disebut sebagai kata kerja bantu, ya, dan live ini adalah kata kerja utamanya. Kenapa? Karena can di sini memberikan makna tambahan untuk live, gitu ya. Ini disebut kata kerja bantu. Contoh lain, kata kerja bantu misalkan is singing. Nah, is singing, maka kata kerja bantu itu adalah yang is, dan singing itulah kata kerja utama. Jadi biasanya dalam kata kerja itu ada yang kata kerja bantu, ada yang kata kerja utama. Kata kerja utama itu posisinya di belakang. Tapi kalau hanya sing seperti ini, teman-teman, ya berarti nggak ada kata kerja bantunya. Ya, sing ini adalah satu-satunya kata kerja utama. Apalagi misalkan, I have eaten, misalnya, have eaten. Nah, kalau ada dua kata kerja seperti ini, teman-teman, maka ada satu kata kerja bantu, ada satu kata kerja utamanya. Maka have di sini itu adalah kata kerja bantu, sedangkan eaten itu adalah kata kerja utama. Nah, ketika kita melakukan inverted atau membalikkan, ya, kalau misalkan ada kata kerja bantu di sana, maka yang kita pindahkan ke depan itu cukup kata kerja bantunya saja. Nah, tapi di soal nomor satu, is itu kan kata kerja utama. Kalau kata kerja utama berarti kalau dia to be, bisa kita langsung pindahkan ke depan. Ya, kalau khusus to be ya, kalau to be itu bisa langsung kita pindahkan ke depan. Nah, kalau yang contoh soal yang kedua, what can I live? Itu biasanya kan I can live, gitu kan ya. I can live. Maka untuk membalikannya, can yang perlu dipindahkan ke depan, sedangkan live itu tetap posisinya. Contoh lain, where are you going? Berarti ini adalah questions words. Are ini adalah kata kerja bantu. Kita tandai sebagai verb saja. You ini subject, dan going itu adalah sebagai verb. Nah, lihat, are di sini adalah kata kerja bantu, dan going itu adalah kata kerja utama. Jadi yang perlu kita pindahkan ke depan hanya are going-nya saja. Nah, itu sepertinya. Tapi, itu adalah untuk kalimat tanya atau pertanyaan. Tapi, apakah misalkan nanti kata-kata seperti what, where, why, how ini muncul di kalimat pernyataan, apakah perlu kita balikkan posisinya? Nah, misalkan ya, ada questions word lagi muncul seperti why, who gitu ya, when, dan lain sebagainya, how gitu ya, muncul di kalimat pernyataan, maka apakah kata kerjanya kita balikkan juga posisinya dengan subjek? Nah, kalau khusus untuk ini, nih contohnya seperti ini. I do not know what, gitu ya. When, where. Nah, di sini ada kata kerja bantu nih. Bukan, ada kata tanya ya, everyone, seperti what, when, dan where. Nah, kalau nanti kalimatnya itu ada kalimat pernyataan, dan muncul kata tanya seperti what, when, where, maka posisinya jadi terbalik lagi ya. Posisinya menjadi subject plus verb, teman-teman. Jadi bukan verb plus subject. Contoh, I do not know what the homework is. Nah, karena ini adalah kalimat pernyataan, teman-teman, maka setelah what ini, posisinya bukan verb subject. Ya, bukan seperti ini, teman-teman, tapi posisinya jadi subject verb. Ya, I don't know what the homework is. Saya nggak tahu apa PR-nya, gitu ya. Nah, contoh lain misalkan, when I can live. Nah, ini kan bukan kalimat tanya ya, teman-teman. Kalau bukan kalimat tanya, maka setelah when, ya maka itu diikuti oleh pola, setelah questions word, maka diikuti oleh pola subject plus verb. Nah, contoh lagi misalkan, do you know where you are going? Nah, misalkan dengan bagaimana dengan kalimat ini? Do you know where you are going? Nah, Pak, ini kan pertanyaan nih. Kenapa setelah where tidak dibalik? Nah, karena di depannya sudah ada yang dibalik, teman-teman. Nih, do you know? Berarti do-nya itu adalah kata kerja bantu, teman-teman ya. Dan ini adalah subjeknya, dan ini verb-nya. Karena di depan sudah ada yang dibalikkan, kalau nanti muncul lagi kalimat tanya seperti ini, ya tidak perlu dibalikkan juga, gitu ya. Cukup hanya satu saja yang dibalikkan di depan. Ya, where you are going. Jadi intinya, kalau nanti kalimat tanya, maka setelah what, when, where, maka harus berpola subject plus verb. Kalau teman-teman bingung nih memahaminya, pada intinya gini aja.
Intinya nanti ketika mengerjakan kalimat soal, teman-teman, dan muncul kata-kata questions word seperti ini, maka pastikan setelah questions word itu berpola subject verb. Tapi di soal structure itu nggak ada pertanyaan ya. Di soal structure itu tidak ada kalimat-kalimat tanya. Jadi sebuahnya itu kalimat pernyataan, teman-teman. Jadi pastikan aja polanya itu subject verb, bukan verb subject. Ya, itu kalau ada questions word. Nah, contoh seperti ini nih. The lawyer asked the client, berarti the subject adalah lawyer, verb-nya adalah ask. Nah, di sini muncul questions word, teman-teman. Tapi di sini bukan kalimat tanya. Ya, karena bukan kalimat tanya, maka polanya harus subject plus verb. Ya, polanya harus subject plus verb. Berarti teman-teman harus pilih di pilihan jawaban mana yang berpola subject verb. Kalau A, berarti ini polanya verb, subject, verb. Maka ini kurang tepat. Kalau B, berarti ini polanya verb, subject. Dan juga kurang tepat. Kalau yang D itu hanya verb saja. Maka yang paling tepat adalah yang C, yaitu he did, itu berpola subject plus verb. Oke, mudah ya teman-teman ya. Nah ini nih, untuk rangkumannya teman-teman. Jadi intinya kalau ada question word seperti who, what, when, where, why, how, itu muncul di kalimat soal, maka kalau itu kalimat tanya, maka polanya harus verb subject. Kalau itu kalimat pernyataan, maka polanya harus subject plus verb. Oke, contoh lagi. Yang pertama, kenapa ini incorrect? Nah, kita perhatikan, the phone company is, berarti ini adalah subjeknya, is ini verbnya, dan sini muncul kalimat tanya. Bukan kalimat tanya ya, kata tanya gitu ya, kata tanya. Tapi di sini bukan kalimat tanya, teman-teman. Maka karena ini bukan kalimat tanya, maka harusnya setelah when itu berpola subject plus verb. Nah, tapi di sini polanya itu verb, subject, maka yang nomor satu ini salah, teman-teman ya. Nomor dua, ini jawabannya correct. Kenapa ya correct ya? Nah, ini subjeknya, ini verb-nya. Nah, di sini muncul why, berarti setelah why itu harus berpola subject verb. Nah, so many students itu adalah subjek, dan did itu adalah verb. Maka ini sudah sesuai nih, teman-teman ya, berarti benar. Next, yang ketiga. Nah, kita lihat di sini kalimat tanya ya. Ini adalah kalimat tanya. Maka di depannya itu ada kata tanya. Kalau di depannya ada kata tanya dan di belakangnya ada tanda tanya, gitu ya, maka polanya harusnya question word plus verb plus subject. Maka kalau kita perhatikan how di sini adalah question-nya, new students itu adalah subject. Nah, kurang cocok ya teman-teman, harusnya di sini verb-nya dulu baru subjeknya. Maka ini kurang tepat nih. Nomor 4 juga sama, ini ada questions words, berarti di sini questions. Berarti setelah questions ada verb. Nah, ini sudah ada verb-nya. Berarti juga benar. Oke, yang kelima, only the pilot can tell you how far. How far? Nih, how far itu adalah questions ya, questions words. Maka karena ini adalah kalimat pernyataan, maka setelah how far itu berpola subject verb. Sedangkan di sini setelah how far muncul can, maka ini kurang tepat. Maka ini salah. Jadi nanti soal-soal seperti ini, selain di soal structure juga muncul nih, biasanya di soal-soal written expression ya. Oke, nomor 6, what types of security, ini adalah questions words. Types of security itu sebenarnya hanya objeknya saja, ya. Dan di sini berpola verb, dan ini subject. Ini pola verb subject, maka ini sudah benar. Ya, not even the bank presidents know when. Nah, ini questions word. Setelah when itu ada subject, di sini ada verb, maka ini sudah tepat. Oke, kayaknya dengan soal yang 7 ini, teman-teman udah paham lah ya, bahwa intinya setelah ada kata questions atau kata tanya, perhatikan kalau itu adalah kalimat tanya, maka harus berpola verb subject. Kalau itu kalimat pernyataan, harus berpola subject verb. Oke, itu adalah satu alasan kenapa harus
membalikkan posisi subjek dengan verb. Ya, karena adanya kalimat tanya, ya, atau adanya kalimat pernyataan. Nah, selanjutnya ada alasan lain kenapa ya posisi subjek dengan verb itu harus dibalikkan. Nah, itu ada beberapa expression atau ekspresi yang menunjukkan bahwa ini verb harus disimpan di depan, setelah verb baru subjek. Nah, apa saja itu? Nah, ini yang sering muncul di soal-soal structure nih, teman-teman ya. Ini biasanya muncul di soal-soal 13, 14, 15 nih. Yaitu, kalau nanti di kalimat soal itu diawali oleh kata-kata seperti here, there, nowhere, seperti ini, maka pola kalimatnya itu harus diikuti oleh verb plus subject, teman-teman. Ya, kalau diawali oleh here, there, nowhere, maka pastikan pilihan jawaban yang teman-teman pilih itu adalah berpola verb subject. Contoh, here is the book that you lend me. Maka setelah here itu berpola verb di sini ya. Baru diikuti oleh subject. There are the keys. Maka setelah there itu verb dulu, baru subject. Nowhere have I seen. Ini subjek dulu, setelah subjek itu adalah verb, baru subjeknya. Dan have di sini adalah kata kerja bantu ya, teman-teman. Jadi intinya kalau ada kata kerjanya lebih dari satu, teman-teman, berarti ada yang satu kata kerja bantu, ada yang satu kata kerja utama. Maka yang perlu kita simpan di depan sebelum subjeknya itu adalah kata kerja bantunya. Nah, itu alasan yang pertama, kalau diawali oleh here, there, and nowhere. Nah, alasan yang kedua adalah kalau ya kalimat soal diawali oleh prepositional phrases expressing places. Jadi, posisi subjek dengan verb itu dibalik kalau diawali oleh expression yang menunjukkan tempat. Ya, atau ungkapan tempat gitu ya, yang menunjukkan tempat. Nah, contoh nih ya, in the closet, berarti in the closet itu adalah menunjukkan tempat ya. Maka kalau diawali oleh tempat, maka posisinya itu berubah menjadi verb terlebih dahulu baru subjek. Around the corner, berarti di sekitar pojokan gitu ya. Jadi menunjukkan tempat juga, maka itu verb dulu, baru subject. Beyond the mountains, ya. Ini adalah expression yang menunjukkan tempat, maka di depannya verb terlebih dahulu, baru subject. Nah, ini adalah yang menunjukkan tempat, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya gampangnya sih menandainya bahwa di soal 13, 14, 15, karena itu sudah pakai inversion, teman-teman, maka nanti teman-teman harus memilih yang ada pola terbaliknya, yaitu verb terlebih dahulu baru diikuti oleh subjek. Oke. Contoh nih ya. On the second level of the parking lot, ini menunjukkan tempat nih teman-teman ya. Di level kedua dari tempat parkir ya, parking lot, berarti ini menunjukkan tempat. Karena ini menunjukkan tempat, teman-teman, maka polanya harus verb plus subject. Maka kalau kita lihat yang A, itu adalah verb, sedangkan empty, teman-teman, itu bukan subject, itu adalah adjective. Berarti kurang cocok kalau kita jadikan empty ini sebagai subject ya. Yang B juga sama, empty itu adalah adjective, berarti ini bukan subjeknya. Yang C, ini polanya jadi subject plus verb, maka ini kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah yang D, yaitu verb plus subject. Some empty stalls itu adalah subjeknya. Nah, jadi kayak gini nih, teman-teman ya. Nah, jadi ini rangkumannya. Jadi pola terbalik subjek dan verb itu dengan place expressions, ya. Kalau nanti menunjukkan tempat seperti in the classroom, gitu ya, in campus, at campus dan sebagainya menunjukkan tempat, maka itu polanya harus dibalikkan, ya. Oke. Nah, di sini ada perbedaan nih, ya. In the classroom were some old desks. In the classroom. Nah, tapi teman-teman, nanti kalau seandainya misalkan ya, di soalnya ternyata ada menunjukkan tempat, diawali oleh tempat seperti ini, teman-teman ya. Tapi ada komanya seperti ini.
Kalau seandainya ada koma seperti ini, teman-teman, itu berarti itu hanyalah informasi tambahan. Kalau informasi tambahan, jadi intinya ketika ide classroom ini hilang, makna dari kalimatnya itu tidak apa ya, tidak berubah sama sekali gitu. Contoh, I studied very hard. Berarti maknanya itu sudah lengkap. Saya belajar dengan keras gitu ya. Saya belajar dengan rajin, dengan keras. Maka kalau ada ditambahkan in the classroom di depan, maka sebenarnya tanpa ada in the classroom itu maknanya sudah complete. Maka kalau seandainya seperti ini kasusnya, maka tidak perlu kita balikan. Kecuali di sini nih. Kalau kita perhatikan di contoh yang pertama. In the classroom were some old desks. Kalau misalnya in the classroom yang kita simpan di belakang, nih, in the classroom gitu ya. Jadinya kita balikan lagi, some old desks were in the classroom. Maka kalau tidak ada in the classroom, maka maknanya menjadi tidak lengkap nih teman-teman. Jadi eh, kita menggunakan pola terbalik. Kalau misalkan ya kata-kata yang menunjukkan tempat yang ada di depan kalimat itu eh, apa ya, berkaitan dengan kalimat tersebut. Jadi intinya tuh dia nggak bisa lepas dari kalimat tersebut. Kalau kita hilangkan in the classroom-nya misalkan, maka maknanya menjadi tidak lengkap. Berbeda dengan yang contoh yang kedua. In the classroom, I studied very hard. Kalau kita hilangkan in the classroom-nya, I studied very hard, itu bisa menjadi kalimat yang maknanya sempurna. Tapi kalau misalkan where some of desks, nah berarti beberapa meja tua gitu ya. Beberapa meja tua. Apakah ini maknanya menjadi sempurna? Tidak ada in the classroom-nya? Tidak ya. Maka where some of desks itu bergantung kepada in the classroom. Maka ini baru kita bisa balikkan gitu ya. Oke, contoh nih, yang nomor satu, ini correct. In front of the house, ini menunjukkan tempat, ya, menunjukkan tempat. Tapi di sini nggak ada komanya, teman-teman. Kalau tidak ada komanya di sini, berarti ini adalah kata-kata yang maknanya itu ya mempengaruhi kata-kata berikutnya. Maknanya itu mempengaruhi kata-kata berikutnya. Jadi intinya in front of the house itu bukanlah informasi tambahan ya. Berarti karena ini bukan informasi tambahan, maka karena ini posisinya di depan kalimat, maka itu polanya harus verb plus subject. Maka di sini were ini verb dan subjeknya adalah ini. Berarti ini sudah tepat nih. Ya. Nomor dua, tadi kalau ada kata-kata seperti here, there, and nowhere, maka polanya itu harus verb plus subject. Sedangkan setelah there di sini diikuti oleh subject, maka ini kurang tepat nih teman-teman. Harusnya there is a big house. Ya. Nomor tiga, in the cave. Nah, di sini nggak ada koma ya teman-teman ya, nggak ada koma. Berarti karena ini menunjukkan tempat, maka setelah itu harus diikuti oleh verb dan di sini ada subject. Oke. Okay. To the north of the stream ini juga menunjukkan tempat. Ya, maka ini harus ada subject ya diikuti oleh verb. Tapi di sini muncul lagi verb ya, teman-teman ya. Di sini muncul lagi verb, ya berarti salah ya. Nah, berarti tidak perlu ada verb lagi di belakangnya. Around the corner, nah ini juga sama. Ini menunjukkan tempat, tapi di sini ada verbnya, ini ada subjeknya. To the north, oh sorry, nomor 4 kayaknya saya keliru deh. Ini yang menunjukkan tempatnya aja to the north saja ya. To the north ini conjunction. Tapi karena ini menunjukkan tempat, berarti setelah itu harus ada verb dan subject. Ya, berarti ini posisinya terbalik teman-teman. Harusnya to the north is the same. That. Nah, karena di sini ada conjunction, ya, karena ada conjunction lagi, maka setelah conjunction posisinya ya subject plus verb. Yang di belakangnya mah benar ya, teman-teman, tapi yang di depannya ini salah. Kenapa? Karena di sini ada menunjukkan tempat, harusnya ya verb baru subject. Nah, kalau nomor 5 juga sama. Around the corner, ya, ini adalah yang menunjukkan tempat, di sini verb, dan di sini subjeknya. Sedangkan ini hanya informasi tambahannya. Karena di sini ada conjunction, teman-teman. Maka setelah conjunction itu harus ada subjek dan verbnya. Oke.
Nomor 6, at Italian restaurant. Ya, was the food too spicy for my taste? Berarti ini menunjukkan tempat, berarti verb-nya harus di depan, baru subjeknya. Oke, nah seperti itulah kira-kira teman-teman ya untuk contohnya. Oke, selanjutnya ada lagi nih teman-teman ya. Selain tadi berupa questions words, terus ada menunjukkan tempat seperti here, there, nowhere, gitu ya, atau yang menunjukkan expression tempat ya, in the classroom dan lain sebagainya, itu harus dibalikkan posisi subjek dengan verb-nya. Selain itu, ada juga nih yang lain, yaitu kalau kalimatnya diawali oleh seperti no, not, never, ya, atau kata-kata yang menunjukkan negatif seperti hardly, barely, scarcely, only, maka ini juga sama, harus dibalikkan nih teman-teman ya. Contoh seperti not once, karena di sini muncul negatif, maka polanya harus menjadi verb subject. Di sini never juga sama, polanya verb subject. Terus ada kata no time, juga sama, karena ada kata no di awalnya. Maka polanya juga harus verb subject. Ya, terus kayak gini juga nih. Hardly, tuh, hardly muncul, berarti polanya jadinya verb subject. Only muncul, maka polanya verb subject. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat itu adalah yang di depannya itu apa, gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya udah bisa menandai ya. Soal-soal seperti ini munculnya di antara nomor 11 sampai 15. Jadi intinya, kalau nanti ada kata-kata seperti ini muncul di 11 sampai 15, maka teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang ada pola terbaliknya. Ya. Contoh nih ya, only, berarti muncul kata only. In extremely dangerous situation. Berarti karena ada only, maka polanya harus verb subject. Nah, kalau kita lihat, ya, yang verb subject itu yang mana ya? Apakah yang A? Kalau yang A, ya, will, ya, be the printing cases, ini sebenarnya bisa jadi ya. Karena ini polanya verb subject. Yang B sudah pasti salah, karena ini subject plus verb. Yang C apalagi ya, juga salah. Nah, sekarang yang D, ya, will the printing press be? Ini juga verb, ini subject. Nah, karena kata saya di awal itu, yang kita simpan di depannya itu hanya kata kerja bantunya, maka yang menjadi kata kerja bantu di sini adalah will saja, teman-teman. Maka be-nya itu harus diposisikan di belakang. Maka yang paling tepat jawaban adalah yang B. Itu ya. Oke. Ini ya. Inilah kata-kata yang sering muncul nih. Seperti no, barely, not, hardly, never, only. Jadi kalau kata-kata ini muncul di awal kalimat, maka pastikan polanya menjadi verb subject. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir nih, ya. Yang terakhir, uh, invert subject dalam bentuk conditional. Jadi conditional itu, ya, kalau seandainya ada dua klausa yang menggunakan conjunction if. Nih. Kalau nanti di kalimat soal itu misalkan menunjukkan conjunction apa namanya adanya conjunction if gitu ya seperti ini, maka if ini bisa hilang teman-teman. Misalkan if had taken more time, the result would have been better. If ini bisa kita hilangkan. Jika if-nya hilang teman-teman, maka kata kerja bantunya bisa kita simpan di depan. Jadinya if he had taken more time, maka karena if-nya kita hilangkan, maka had-nya simpan di depan. Had he taken more time. Atau kalau di tengah-tengah tengah kalimat misalnya if-nya muncul I will help if I help you if I were in a position to help. Nah, ketika if-nya kita hilangkan teman-teman, maka kata kerjanya jadi di depan ya. Jadinya I would help you were I in a position to help. Nah, jadi where-nya jadi pindah ke depan subjek ya. Jadi intinya kalau seandainya ada seperti ini teman-teman ya, bentuknya itu misalkan bentuk conjunction, apa namanya? Bentuk conjunction if seperti ini, jika if-nya hilang maka had-nya jadi ke depan misalkan, atau kata kerjanya jadi ke depan ya. Atau kalau seandainya seperti ini ada to be, berarti to be-nya jadi ke depan.
Contoh seperti ini ya. The report will have been accepted. Ini adalah subjek, ini adalah verb-nya, ya, bla 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 in checking its accuracy. Nah, kan kita bingung ya, teman-teman. Ini pola kalimat keberapa ya? Karena ini sudah ada subject verb, ya. Tapi kalau kita perhatikan di apa namanya di pilihan jawaban, di sini ada if, ya. Karena if itu conjunction, teman-teman. Setelah conjunction itu harus berpola subject plus verb. Nah, kalau kita lihat di belakangnya, di sini ada preposition in. Waktu itu saya jelaskan bahwa setelah preposition itu bisa kita coret seperti ini ya. Karena itu bukan subjek, bukan verb. Nah, kalau seandainya kita pilih yang A, teman-teman ya, berarti setelah if itu polanya harus subjek, verb. Sedangkan di sini, ini hanya adjektif saja ya. Berarti ini bukan subjek, bukan juga verb, teman-teman. Berarti bukan yang A, pilih jawabannya. Kalau misalkan kita pilih yang B, more care had been taken, karena di sini ada verb-nya, kalau ada verb, berarti di depannya harus ada conjunction. Sedangkan B itu tidak ada conjunction. Nah, berarti kalau if-nya hilang nih teman-teman, berarti bisa kita simpulkan kalau if-nya hilang, berarti verb-nya jadi di depan, setelah verb berarti diikuti oleh subject. Nah, berarti kita harus cari pola verb plus subject. Nah, kalau yang C, berarti ini verb, ini subjeknya misalkan more care. Harusnya itu ya more care itu kan sebenarnya adjektif ya. Ini nggak bisa dijadikan subjek sebenarnya. Tapi karena ini contoh soal, oke lah. Ya, karena di sini verb-nya di depan, tapi ingat, yang di depan itu bukan kata kerja utamanya tidak kita simpan di depan, teman-teman. Yang di depan itu hanya kata kerja bantunya saja. Maka taken harusnya diposisikan di belakang. Nah, maka mana yang kata kerja bantunya hanya di depan saja, itu adalah yang D. Nah, had-nya di depan, sedangkan kata kerja utamanya ada di belakang. Maka yang paling tepat adalah yang D. Oke. Nah, jadi teman-teman, inverted subject itu, ya, kalau seandainya ada if, ya, kalau misalkan ada if di pilihan jawabannya, gitu ya, berarti kalau dia butuh conjunction subject verb, nah ternyata di pilihan jawabannya ada conjunction, tapi setelah conjunction tidak berpola subject verb, maka sudah kita pastikan bahwa ini polanya pasti pola inverted ya. Maka teman-teman cari aja pola yang ada verb plus subjeknya. Tapi pastikan bahwa verb yang di depan itu hanya kata kerja bantunya saja. Contoh seperti ini ya. Were he here, he would help. Ya, ini kalau ada if-nya berarti jadinya itu if he were here, he would help. Karena if-nya hilang, maka were-nya jadi di depan. Ya. Oke, nah segitu teman-teman untuk materi structure. Ini harus sering diulang-ulang karena memang complicated ya. Karena memang ini bagian dari nomor 11 sampai 15 dan itu termasuk bagian soal yang sulit. Tapi nanti kita akan coba membahas soal-soal structure-nya supaya lebih real ke soal-soalnya dan teman-teman juga lebih paham gitu ya. Tapi pada intinya tujuan dari saya menjelaskan materi-materi ini adalah memberikan gambaran nih ke teman-teman. Kira-kira apa saja yang nanti yang muncul di soal-soal structure. Mungkin memang agak sulit untuk memahaminya, tapi setidaknya teman-teman udah punya gambaran ya. Karena sulit itu wajar ya, tapi ya kita harus sering ulang-ulang. Kalau kita sering mengulang, itu mungkin akan menjadi lebih mudah. Gitu ya. Oke, thank you everyone. Itu adalah video terakhir mengenai soal structure. Setelah kita bahas soal-soal, ya nantinya structure kita bahas semuanya sudah selesai, baru kita masuk ke materi-materi written expression. Thank you very much. I'll see you around.